Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau ajaran para nabi. Bukan untuk merusakkan ajaran-ajaran itu. Tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Yakinlah ajaran itu tidak akan lenyap sampai langit dan bumi tidak ada lagi. Bahkan satu huruf atau satu titik pun dari ajaran itu tidak akan hilang sampai semua hal yang telah dijanjikan benar-benar terjadi. Beberapa perintah tampak tidak terlalu penting, namun orang yang tidak patuh dan mengajak orang lain untuk tidak patuh, maka orang itu akan menjadi orang yang paling tidak berharga di kerajaan Allah. Tetapi orang yang patuh pada hukum dan mengajar orang lain untuk patuh, maka orang seperti itu akan berharga di kerajaan Allah. Aku berkata kamu harus melakukan yang lebih baik dari yang dilakukan oleh guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Karena jika kamu tidak lebih baik dari mereka, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu telah mendengar yang telah dikatakan kepada nenek moyang kita dulu. Jangan membunuh. Jika orang membunuh, maka dia akan dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, jika kamu marah kepada saudaramu, maka kamu akan dihukum juga. Dan jika kamu menghina orang lain dan maka kamu akan dibawa ke pengadilan. Dan jika kamu mengatakan kepada orang lain bodoh, maka kamu akan berada dalam bahaya api neraka. Jika kamu memberikan persembahanmu ke mezbah dan tiba-tiba kamu teringat ada saudaramu yang sedang marah kepadamu, tinggalkan persembahan itu di depan mezbah. Kemudian pergilah kepada saudaramu dan mintalah maaf. Ya, dan setelah itu barulah kamu datang untuk memberikan persembahanmu itu. Jika kamu punya musuh yang membawa kamu ke pengadilan, berdamailah selekas mungkin. Jika kamu tidak berdamai, mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim. Lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara, kemudian kamu akan dipenjarakan, dan aku berkata kepadamu, kamu tidak boleh meninggalkan penjara sampai kamu membayar semua hutangmu. Kamu telah mendengar yang telah dikatakan, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, jika ada orang yang memandang perempuan dengan pikiran penuh hawa nafsu, maka orang itu sudah berbuat zina dengan perempuan itu dalam pikirannya. Jika mata kananmu membuat kamu berdosa, cungkilah matamu dan buanglah. Lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada tubuhmu lengkap, tetapi kamu dibuang ke neraka. Jika tangan kananmu membuat kamu melakukan dosa, potonglah tanganmu itu dan buanglah. Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu daripada tubuhmu lengkap, tapi kamu dibuang ke neraka. Ada juga yang dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai. Tapi aku berkata padamu, jika seorang menceraikan istrinya, maka dia akan menyebabkan istrinya melakukan perzinahan. Satu-satunya alasan untuk menceraikan istrinya adalah jika istrinya melakukan perzinahan. Dan setiap orang yang mengawini perempuan yang diceraikan itu juga melakukan perzinahan. Kamu juga telah mendengar yang dikatakan nenek moyang kita dahulu, jika kamu bersumpah, janganlah mengingkarinya. Peganglah janji yang kamu buat di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, jangan bersumpah demi nama surga, karena surga adalah tahta Allah. Dan janganlah bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tempat tumpuan kaki Allah. Dan jangan bersumpah demi Yerusalem, karena Yerusalem kota milik Raja Besar. Dan jangan bersumpah demi kepalamu sendiri, karena kamu tidak akan dapat membuat sebuah rambutmu hitam ataupun putih. Jika ingin mengatakan iya, katakan iya. Jika ingin mengatakan tidak, katakan tidak. Menambahkan kata lain itu berasal dari iblis. Kamu telah mendengar yang dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang jahat. Jika sampai ada orang memukul pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu kepadanya. Jika seseorang menuntut bajumu di pengadilan, berikan juga mantelmu. Jika seseorang memaksamu berjalan 1 mil, pergilah 2 mil bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu kepada kamu, berikanlah kepadanya.
Jangan menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang telah dikatakan. Kasihilah tetanggamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah untuk orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika kamu melakukan hal itu, maka kamu sungguh anak Bapamu yang di surga. Bapamu membuat matahari untuk orang yang baik dan juga orang yang jahat. Juga membuat hujan untuk orang yang benar dan orang yang bersalah. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan upah. Pemungut pajak juga melakukan hal itu. Dan jika kamu memberi salam kepada saudaramu, kamu tidak menjadi lebih baik karena orang yang tidak kenal Allah juga melakukan itu. Karena itu haruslah sempurna. Seperti Bapamu yang ada di surga.